Aula Raja Hantu. Setelah pemilik makam Dewa Kematian pergi, napas kematian yang tak berujung menghilang dalam sekejap, menghilang, dan seluruh dunia kembali damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hanya menyisakan kekacauan. Hah? Tanda tanya. Pemilik makam Dewa Kematian telah pergi. Dia belum membantai Aula Raja Hantu, jadi dia tidak mencari Raja Hantu hutan. Melonjak, menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada orang yang santai yang bisa menjadi penguasa area terlarang. Begitu dia bergerak, dia pasti akan membunuh rumput dan akarnya. Bagaimana mungkin penguasa makam Dewa Kematian pergi begitu saja? Eksentrik. Itu karena iblis tua Suangui. Jika kamu terus membunuhnya, iblis tua Suangui mungkin akan melawannya dengan putus asa. Sebuah suara tua berkata, Suangui telah mengembara di Laut Mati bersama Raja Hantu Hutan sepanjang tahun. Keduanya memiliki persahabatan yang baik, tapi sekarang bisa membela istana Raja Hantu adalah kebaikan dan kebenaran. Jieji, kebaikan dan kebenaran. Bajingan tua Suangui itu sangat baik hati. Hidup untuk bertarung melawan istana Raja Hantu dan penguasa makam Dewa Kematian, apakah kamu percaya? Sebuah suara jahat terdengar, mengejek. Oh, apa maksudmu? Jie, itu tidak lebih dari keuntungan. Suara jahat menunjukkan penghinaan, sekarang keberadaan Raja Hantu dunia bawah tidak diketahui, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mencegah pemilik makam Dewa Kematian membunuh Minge telah mengakibatkan hilangnya banyak pusat kekuatan di Aula Raja Hantu. Jika Raja Hantu Senming tidak kembali, Aula Raja Hantu pasti akan runtuh ke tangannya. Ini benar-benar rencana yang bagus. Petik 2. Semua orang tercengang. Memikirkannya dengan hati-hati, saya terkejut, ini sangat mungkin. Jika Raja Hantu Senming tidak dapat kembali, Aula Raja Hantu hanya akan disebut sebagai zona terlarang, tetapi tidak dalam kenyataan, dan banyak orang kuat di bawah komandonya pasti perlu mencari pendukung lain. Pada saat itu, Suangui akan menjadi pilihan terbaik. Rencana yang sangat dalam. Dan saat ini, di Istana Raja Hantu, Kui Guijiang dan yang lainnya melihat ke Aula Raja Hantu yang penuh dengan kekacauan dan reruntuhan, dengan wajah sedih, mereka mendatangi setan tua Suangui satu demi satu, menangkupkan tangan mereka kesakitan dan berkata, Tuan Suangui, terima kasih atas bantuan senior ini waktu, Aula Raja Hantu saya hanya dengan begitu kita dapat menyimpannya, kebaikan yang besar, kebajikan yang besar, saya tidak bisa menunggu imbalan apapun, dan saya pasti akan mengingatnya di hati saya. Memberi mereka ketakutan yang kuat, keringat dingin menetes di punggung mereka, dan tubuh mereka lemas. Setan tua Suangui menghela nafas, sama-sama, saudara Senming dan saya adalah teman baik. Sekarang Aula Raja Hantu dalam bahaya, saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Sayang sekali. Tuan juga ada di atas, saya terlalu khawatir sebelumnya dan gagal menyelamatkan banyak ahli waris saudara Senming, saya malu dengan saudara Senming, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Suangui Laomo tampak menyesal. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya tiba-tiba panik dan berkata, Tuan Suangui dapat berbicara untuk Aula Raja Hantu saya, ini adalah bantuan yang luar biasa, beraninya kami menyalahkan Anda, tapi... Petik 2. Jenderal Hantu Yukui dan banyak jenderal hantu lainnya saling memandang, yang lain, ragu-ragu setelah beberapa saat, dia berkata, sekarang tidak ada pemimpin di antara naga di Istana Raja Hantu saya, dan Raja Hantu telah menghilang. Saya ingin tahu apakah Tuan Suangui dapat menggantikan Tuan Raja Hantu dan mengambil alih Istana Raja Hantu saya sementara. Saya berharap untuk mengikuti jejak Tuan Suangui dan menunggu kembalinya Tuan Raja Hantu. Ini, bukankah itu bagus? Setan tua Suangui tertegun sejenak, dan mengerutkan kening, perintah saudara Senming, jadi saya melakukan ini. Jenderal Hantu Yukui buru-buru berkata, Senior, hidup saya adalah masalah menunggu Anda, tuanku juga teman tuanku Raja Hantu, dan sekarang pembangkit tenaga listrik daerah terlarang lainnya mungkin sedang menatap istana Raja Hantuku, aku meminta tuanku untuk membuat keputusan, kami semua bersedia. Ya, kami bersedia. Jenderal hantu lainnya juga mengatakan satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi jenderal hantu adalah seorang idiot. Dengan situasi saat ini di Istana Raja Hantu, jika tidak ada penguasa area terlarang yang melindunginya, bahkan jika penguasa makam Dewa Kematian telah pergi, akan ada tidak ada tulang yang tersisa yang akan dimakan oleh pasukan lain dalam hitungan menit. Ini, lupakan saja. Setan tua Suangui ragu-ragu sejenak, tampaknya tidak mau, tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, kalau begitu aku akan mengurus Aula Raja Hantu untuk Brother Senming sementara,
dan melindungi kalian semua sampai saudara Shen Ming kembali, saya akan menyerahkan keamanan istana hantu kepadanya. Tuan Xuangwei memiliki hati yang baik, dan saya mengaguminya. Jenderal Hantu Yukui buru-buru memberi hormat dan berlutut dengan satu kaki, saya telah melihat Tuan Xuangwei sebelumnya. Wow, di belakangnya, jenderal hantu lainnya dan orang kuat lainnya di istana Raja Hantu juga berlutut satu demi satu, saya telah melihat Tuan Xuangwei. Semuanya, bangun. Yukui dan yang lainnya mengangkat tangan satu demi satu. Kemudian, iblis tua Xuangwei berbalik, memandangi kehampaan di kejauhan, dan berkata kepada kehampaan, teman-teman, saudara Shen Ming hilang sekarang, dan banyak keturunannya telah dibantai oleh pemilik makam kematian, dewa ada beberapa pria kuat dan ibu janda yang tersisa. Di tanah yang saya tinggalkan, saya harap Anda akan memberi saya wajah Xuan Gui, biarkan mereka pergi, dan menjaga vitalitas untuk tanah yang saya tinggalkan, untuk mempersiapkan pembukaan daerah terlarang di Laut Mati. Xuan Gui suara iblis tua bergemuruh dan dengan cepat bergema di antara langit dan bumi, bergemuruh dan menderu seperti guntur. Kosong di kejauhan. Tuan dari banyak daerah terlarang mendengar kata-kata itu, dan wajah mereka jelek. Itu benar-benar ditabrak oleh Xie Zun Wanchen, hantu tua Xuangwei ini sebenarnya berencana untuk menaklukkan istana Raja Hantu. Beranikah sekelompok dari mereka datang ke sini hanya untuk menonton kegembiraan, tetapi biarkan iblis tua Xuangwei mengambil alih area terlarang dengan sia-sia. Membuat gaun pengantin. Jieji, Xuangwei, iblis tua, angan-anganmu bagus. Jika aku tidak menunggu di sini, bagaimana mungkin pemilik makam Dewa Kematian mundur dengan begitu mudah? Dengan bantuan kami, kamu dapat memanfaatkannya, tes-tes, bisnis ini sepadan. Itu tidak buruk. Suara dingin dan mengejek bergema di antara langit dan bumi. Para master dari area terlarang lainnya juga mencibir. Semua orang melakukan perjalanan, tetapi Anda mengambil keuntungannya sendiri, bukankah itu pantas? Wajah iblis tua Xuangwei tetap tidak berubah, dan dia menangkupkan tangannya lagi dan berkata, teman-teman, saya hanya melindungi aula Raja Hantu atas nama saya, dan saya tidak berniat mengambil keuntungan dari Anda, dan saya percaya bahwa saudara Shen Ming masih hidup. Ketika dia kembali, Raja Hantu Kuil secara alami akan dikembalikan kepadanya, membantu kami dalam menjelajahi daerah terlarang di Laut Mati. Oleh karena itu, tugas yang paling mendesak adalah menemukan Shen Ming. Kakak adalah kebijakan terbaik. Pasti karena dia sudah tahu di mana saudara Shen Ming, kalau tidak bagaimana dia bisa pergi dengan begitu mudah. Bagaimana menurutmu? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika bukan karena pengingat Xuangwei Laomo, mereka hampir lupa apa tujuan datang ke sini. Itu air Laut Mati. Dikabarkan bahwa Raja Hantu Dunia Bawah telah menguasai air Laut Mati, itulah sebabnya mereka datang ke sini satu demi satu, bukan hanya untuk menonton kegembiraan. Karma darah. Tuan makam Dewa Kematian membunuh keturunan Pangeran Hantu dan mengambil esensi darah mereka. Apakah dia benar-benar menemukan lokasi Raja Hantu? Tidak heran dia pergi begitu aktif. Petik 2. Sial, pergi ke pemilik makam Dewa Kematian, dan temukan Raja Hantu dari hantu hutan. Wosh. Dalam sekejap, banyak aura menakutkan di kehampaan di depan terbang satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap mata. Merasakan kepergian semua orang, mata iblis tua Xuangwei berkilat, dia berbalik dan berkata, semuanya, tuan dari area terlarang lainnya telah diusir olehku, jadi kamu bisa tenang. Terima kasih, Tuan Xuangwei. Ekui dan yang lainnya buru-buru memberi hormat. Kamu tidak perlu terlalu sopan. Setan tua Xuangwei melambaikan tangannya, dan tiba-tiba berkata, aku akan duduk di istana Raja Hantu selanjutnya, tetapi aku mendengar saudara Shen Ming pernah berkata bahwa istana Raja Hantu penuh dengan harus ada token untuk melakukan perjalanan melalui larangan ini, dan Anda dapat memberi saya satu, jadi saya tidak akan mendapat masalah ketika saya duduk di aula Raja Hantu. Petik 2. Kui Guijiang buru-buru mengeluarkan kartu giok hitam pekat. Dan berkata, tuanku, ini adalah Raja Hantu saya. Kepala aula mengontrol token, dan orang dewasa dapat berjalan bebas di aula Raja Hantu saya. Xuangwei Laomo mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya duduk di sini, saya tidak akan berjalan sesuka hati, itu hanya untuk kenyamanan, maka saya akan pergi dulu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat memanggil saya akan muncul di luar aula Raja Hantu kapan saja. Tuan Xuangwei, tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Jenderal Hantu Yukui dan yang lainnya memberi hormat, sementara Xuangwei Laomo berkedip dan menghilang tiba-tiba.
Saudaraku, setelah hantu tua Suangwi pergi, jenderal hantu lainnya melangkah maju satu demi satu. Kamu tidak perlu banyak bicara, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku yakin bahkan jika Lord Shenming Ghost King kembali, dia akan mengerti situasi kita. Jenderal hantu Cukui menghela nafas. Menyerahkan token larangan sama saja dengan mempercayakan seluruh istana Raja Hantu kepada hantu tua Suangwi. Istana Raja Hantu hari ini tidak akan memiliki pertahanan apapun terhadap hantu tua Suangwi, dan semua rahasia diketahui pihak lain. Tapi, ini juga merupakan langkah tak berdaya. Kui Guijiang diam-diam menghela nafas, Tuan Raja Hantu Shenming, jika Anda masih hidup, silakan kembali secepat mungkin, jika tidak, aula Raja Hantu saya. Desahan, penuh ketidakberdayaan. Pada saat ini, di lapisan ruang yang sangat tersembunyi di suatu tempat jauh di dalam aula Raja Hantu. Bum bum bum. Genangan cairan hitam pekat tak berujung terus melonjak, memancarkan aura hantu yang berdebar. Setiap tetes cairan di kolam ini sehitam tinta, tetapi seberat 1000 ons, memancarkan kekuatan besar, seolah-olah mengandung dunia. Pada umumnya, desir. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di sini, itu adalah Suangwi Iblis Tua. Kolam Raja Hantu. Melihat kolam hitam pekat di depannya, mata Suan Gui Laomo berkilat, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Saudara Shenming sebenarnya menyembunyikan kolam Raja Hantu ini secara diam-diam. Jika itu bukan karena token larangan, dia bisa memata-matai semua tata letak istana Raja Hantu yang dilarang. Saya kemudian akan menyimpulkan kemungkinan lokasi Raja Hantu Qi, dan saya khawatir akan butuh waktu lama untuk menemukannya begitu saja. Suangwi Laomo datang ke Ghost King Pool sambil berbicara. Bersenandung. Tiba-tiba, aura hantu di kolam Raja Hantu sangat kuat, dan pengekangan yang menakutkan muncul satu demi satu. Aura ini bahkan membuat hantu tua Suangwi merasa sedikit berdebar. Pembatasan abadi. Suangwi Laomo mencibir, kakak Shenming benar-benar berhati-hati, dia benar-benar membuat batasan dengan tatanan abadi cara Shenming-nya sebagai inti di luar kumpulan Raja Hantu ini. Dikatakan, Raja Hantu Qi ini juga dapat memimpin untuk menghancurkan diri sendiri. Titik petik 2. Suangwi Laomo berhenti, melihat batasan di depannya, dan dengan hati-hati mendeteksinya. Pembatasan ini, bagaimanapun, adalah hal yang mati, meskipun mengandung kekuatan tatanan abadi Raja Hantu Kegelapan, mungkin tidak mustahil untuk memecahkannya mengingat basis kultivasinya membutuhkan waktu yang cukup. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi jelek, tidak ada niat membunuh dari Laut Mati, jadi saudara Shenming tidak meninggalkan air Laut Mati di sini. Dia mengerutkan kening, dari mana saudara Shenming mendapatkan air Laut Mati? Itu aneh, saya telah berada di Laut Mati bersamanya selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah mendengar dia membicarakannya, dan saya belum pernah melihatnya menggunakan kekuatan Laut Mati ketika dia berburu monster hantu terakhir kali. Titik. Petik 2. Setan tua Suangwi sangat akrab dengan Raja Hantu Dunia Bawah, jadi dia paling penasaran dengan kekuatan air Laut Mati yang diperoleh Raja Hantu Dunia Bawah. Menurut informasi, Brother Shenming terluka parah dalam pertarungan dengan penguasa makam Dewa Kematian, dan asalnya rusak. Jika dia masih hidup dan ingin memperbaiki lukanya, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali ke kolam Raja Hantu ini. Tempat ini adalah kekuatan terbesar saudara Shenming. Fondasi adalah tempat inti yang dapat memulihkan asal. Mata Suangwi Laomo berkedip, saya akan menunggu di sini, selama saudara Shenming ingin mengembalikan asal, dia pasti akan datang ke kolam Raja Hantu ini, dan kemudian. Sudut. Mulutnya menguraikan senyuman, sosok Suangwi Laomo berkedip, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Daripada mengikuti seperti penguasa makam Dewa Kematian, lebih baik duduk di sini dan menunggu kelinci. Dan ketika Suangwi Laomo tinggal di aula Raja Hantu menunggu kembalinya Raja Hantu Shenming. Dalam kehampaan tak berujung dari tanah terlantar. Sosok tangguh pemilik makam Dewa Kematian terbang dengan cepat. Di tangannya, aliran esensi dan darah mengalir, memancarkan aura kegelapan yang kuat. Tangan kanan pemilik makam Dewa Kematian meraih esensi darah, mencoba melihat jejak Raja Hantu menurut nafas hutan, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Jalan esensi dan darah adalah jalan tingkat atas. Jika Anda ingin mengandalkan roh-roh gelap dalam warisan garis keturunan ini, dan melalui kekuatan sebab dan akibat, untuk menemukan jejak Raja Hantu dari roh gelap, kamu pasti orang kuat yang telah mencapai kesuksesan besar di jalan darah atau sebab dan akibat. Petik 2. Penguasa makam Dewa Kematian memiliki wajah jelek, yang dia kendalikan adalah jalan kematian, dan dia tidak mahir dalam garis keturunan.
Saat ini, sudah banyak orang yang mengetahui tentang fakta bahwa Raja Hantu Hutan menguasai air laut mati. Saya harus menemukan Raja Hantu Hutan di hadapan orang-orang ini dan mendapatkan kembali kekuatan air laut mati. Sebelumnya upaya sia-sia, dan saya membuat gaun pengantin untuk orang lain dengan sia-sia. Dari sudut pandang ini, kita harus menemukan yang itu. Pemilik makam Dewa Kematian merenung sejenak, matanya berkilat, dan akhirnya membuat pikirannya. Suara mendesing. Dia maju selangkah, dan sosoknya menghilang ke langit dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat gelap di Forsaken Lands. Gemuruh. Di dunia bawah, ada lautan darah hitam pekat yang tak berujung. Lautan darah ini sangat luas, tak terbatas, dan terus-menerus melonjak, mengandung napas mati yang mencengangkan. Tempat ini adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di tanah terbengkalai, Laut Iblis Darah. Laut berdarah ini mirip dengan Guikuling Ridge, dan terkenal di tanah terlantar. Terlebih lagi, karena laut berdarah ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, yaitu bergerak. Lautan darah ini bisa berjalan di tanah terlantar, kemanapun perginya, darah mengalir ke sungai, dan tidak ada tulang yang tersisa, melahap semua makhluk hidup dan mengubahnya menjadi tanah yang putus asa. Saat ini, di lautan darah ini, sesekali muncul sudut bangunan, dan masih ada kerangka yang melayang-layang, jelas sebuah kota yang baru saja menelan tempat yang ditinggalkan. Tubuh kerangka ini terdistorsi, dan mereka jelas sangat kesakitan sebelum mati. Bahkan jika mereka berubah menjadi kerangka, mereka masih bisa merasakan ketakutan, keputusasaan, dan kemarahan sebelum mereka mati, yang memicu lautan darah seperti api penyucian di bumi. Suara mendesing. Tiba-tiba, kehampaan di depannya terbelah, dan sosok agung keluar darinya. Ledakan. Begitu sosok ini muncul, energi kematian yang tak berujung bangkit, bertabrakan dengan embusan darah laut di depan, menyebabkan raungan yang mencengangkan. Saudara Suevin, datang dan temui aku. Master Makam Dewa Kematian berkata dengan suara yang dalam, menatap lautan darah yang tak berujung di depannya. Jie, Brother Deatgat sangat anggun, angin apa yang membawamu ke sini ke lautan darahku? Boom! Lautan darah yang gelap gulita melonjak ke langit, menggulung gelombang raksasa, dengan energi hantu yang tak berujung bercampur dengan energi darah yang melonjak. Dari lautan darah yang tak berujung, sesosok tubuh berjubah darah melangkah keluar di atas ombak, dan datang selangkah demi selangkah ke penguasa makam Dewa Kematian di depan. Ini adalah sosok yang benar-benar terkondensasi dari energi darah hitam pekat, dan lautan darah menggeliat di atasnya, yang sangat aneh dan menakutkan. Orang ini adalah penguasa yang sangat menakutkan dari area terlarang di tanah terbengkalai, leluhur hantu iblis darah. Berbeda dengan area terlarang lainnya, apakah itu lembah Lohun, aula Raja Hantu, atau pemakaman Dewa Kematian, memiliki banyak bawahan, tetapi leluhur hantu iblis darah ini hanya memiliki satu orang, dan setiap orang membentuk area terlarang, terus-menerus melahap tanah terlantar. Orang kuat hidup dengan melahap energi hantu dan energi darah orang kuat di tanah terlantar. Meskipun tanah terbengkalai terletak di dunia bawah, tidak semua makhluk di dunia bawah hanya memiliki energi kematian, dan juga memiliki darah dan daging, tetapi darah dan daging jenis ini berbeda dengan lautan kosmik. Brother Bloodfin, hari ini. Saudaraku, saya datang ke sini hari ini karena saya ingin meminta saudara Suesa untuk membantu saya dengan sesuatu. Tuan Makam Dewa Kematian tetap tidak berubah, dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, sosok berdarah menyeringai dan berkata, apa yang perlu Anda tanyakan kepada saya, saudara kematian? Nenek moyang saya baru saja melahap kota hantu, dan saya mendapat kabar. Saya mendengar bahwa Anda dan pria itu, Raja Hantu Hutan, berhubungan seks. Mungkinkah Anda ingin leluhur ini membantu Anda dan menghancurkan benda tua itu? Tanda tanya. Sosok berdarah terkekeh, Anda tahu, leluhur ini tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara daerah terlarang Anda. Nenek moyang ini hanya ingin makan dan makan semuanya. Jika daerah terlarang Anda yang lain tidak menghentikan Anda, apa ini yang paling ingin dilakukan leluhur adalah menyingkirkan seluruh tanah terlantar semua. Makhluk di tanah dimakan, jie. Petik 2. Berbicara tentang ini, lautan darah di bawah melonjak dengan gila-gilaan, dan gelombang darah melonjak ke langit. Master Makam Dewa Kematian mencibir dan berkata, leluhur hantu iblis darah, kunjungan saya ke sini hari ini memang terkait kepada Raja Hantu Hutan, dan jangan khawatir, karena kursi ini tolong ambil tindakan, karena saudara Suesa tidak akan kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Oh, apa yang akan diberikan Brother Deat kepada leluhur?
Mungkinkah itu darah jiwa dari pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di kuburan kematianmu? Jika Brother Deatgat bersedia memberi leluhur ini pembangkit tenaga listrik dari seluruh pemakaman Dewa Kematian untuk dimakan, Benzu dapat memikirkannya, jie. Huff, apa orang-orang kuat di kuburan kematianku? Tuan Makam Kematian mencibir, karena saudara Suesa mengetahui berita tentang pertarungan antara aku dan Raja Hantu Hutan Gelap, dia secara alami tahu alasannya. Raja Hantu Hutan Gelap membunuh bawahanku dan mengambil, adalah membunuh orang ini dan mengambil kembali air dari Laut Mati. Petik 2. Jika Brother Suevin setuju, maka saya bersedia memberi Brother Suevin untuk melahap energi darah Raja Hantu Hutan yang tak ada habisnya, dan memberi Brother Suevin sepotong air Laut Mati, bagaimana? Pemilik makam Dewa Kematian berkata dengan percaya diri. Darah dan air Laut Mati Raja Hantu-Hantu Hutan. Leluhur hantu setan darah menjadi bersemangat dalam sekejap, bum, lautan darah yang tak berujung mendidih. Semua aura darah dan hantu dari orang kuat di alam tatanan abadi jauh lebih enak dan menarik daripada orang kuat biasa pria di area terlarang. Raja Hantu Hutan Gelap benar-benar mengendalikan kekuatan air Laut Mati. Leluhur hantu darah itu mendecakkan bibirnya. Tentu saja, Tuan Makam Dewa Kematian berkata dengan dingin, dalam bentuk saudara Suesa, kekuatan air Laut Mati sangat menggoda bagimu, bukan? Jika saudara Suesa benar-benar mengendalikan kekuatan bentuk air laut di Laut Mati, jika Anda benar-benar dapat pergi di tempat yang ditinggalkan ini, di seluruh dunia bawah, selain Kaisar Agung, mengapa saudara Suevin takut pada siapapun? Leluhur hantu iblis darah segera membangkitkan gelombang darah. Memang, dia mempraktikkan kekuatan lautan darah, dan merindukan luasnya Laut Mati. Dia juga telah memasuki kedalaman Laut Mati, mencoba memahami kekuatan Laut Mati. Sayangnya, begitu dia masuk, dia dimusnahkan oleh kekuatan mengerikan yang terkandung di Laut Mati. Kekuatan, ketakutan dan lari kembali dengan cepat. Jika dia bisa mengendalikan kekuatan Laut Mati dan mengintegrasikannya ke dalam lautan darahnya sendiri, maka dia akan menjadi Laut Mati yang lebih kecil. Begitu tanah terlantar kembali ke dunia bawah, tidak peduli seberapa kuat puncak tiga melampaui dirinya, dia tidak akan melakukannya, takut tak terkalahkan. Titik. Brother Deatgat ingin leluhur ini bergerak. Kata leluhur hantu Suevin. Ini adalah beberapa esensi darah dari keturunan Pangeran Hantu Gelap. Dengan pencapaian Brother Suesa, dengan esensi darah ini, kita seharusnya dapat menemukan keberadaan Raja Hantu Gelap. Di depan leluhur hantu. Meskipun kultivasinya setinggi langit, bagaimanapun juga dia bukanlah ahli kultivasi darah, sangat sulit untuk menemukan Raja Hantu Hutan dengan kekuatan esensi darah ini. Tapi leluhur hantu iblis darah sangat mungkin melakukannya. Saya melihat leluhur iblis darah menelan kekuatan esensi darah di depannya dalam sekejap, dan segera menunjukkan keracunan, yah, cek, itu adalah nafas dari benda tua Senming, dan leluhur sekarang melawan yang lama pria yang melahap Senming. Tubuh fisik benda lebih menarik. Jie, Dava jiwa darah. Boom. Setelah kata-kata itu jatuh, totem darah aneh tiba-tiba muncul di depan pemilik makam Dewa Kematian dan leluhur hantu darah. Totem darah ini berubah menjadi kekuatan rune terlarang yang aneh, yang disempurnakan dengan menggunakan esensi darah dari banyak keturunan Raja Hantu-Hantu Hutan, dibuat. Dalam kegelapan, untaian esensi darah menyatu ke dalam kehampaan di depannya, menunjuk ke tempat tertentu di dunia. Mata pemilik makam Dewa Kematian itu dingin, dan dia meledak menjadi cahaya ilahi. Mingan ini dan yang lainnya adalah keturunan dari Raja Hantu Kegelapan, esensi darah di tubuh mereka mengandung sinar dari warisan darah Raja Hantu Kegelapan, dengan menggunakan kekuatan warisan garis keturunan ini, mereka dapat melacak sebab dan akibat, ke lokasi Raja Hantu Kegelapan. Yah, aku menemukannya. Leluhur hantu iblis darah menyeringai. Ledakan. Saya melihat lautan darah tak berujung di bawah melonjak ke langit dalam sekejap, dan memasuki tubuh leluhur iblis darah satu demi satu. Dalam sekejap mata, lautan darah di bawah, yang berkelok-kelok tanpa henti sebelumnya, menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan kota yang bobrok, dan kerangka menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh kota. Ayo pergi. Suara leluhur hantu iblis darah jatuh, dan sosok itu tiba-tiba mendukung bayangan darah yang panjang, dan bergegas menuju kehampaan di kejauhan. Mata makam Dewa Kematian acuh tak acuh, dan dia dengan cepat mengikuti, menghilang ke langit yang tak berujung. Pada saat ini, di suatu tempat tersembunyi jauh di bawah tanah. Di dunia yang kacau, perpaduan Wangu Mingzu dari dunia surga yang kacau juga telah berakhir. Gemuruh.
Perluasan dunia yang kacau perlahan menjadi tenang. Myriad Bone Nether Ancestor langsung jatuh. Di tubuhnya, semacam keadaan lembut mengalir, seolah kembali ke dasar. Wang Wu Mingzu mengangkat kepalanya, dan melihat Qin Chen melayang di sana, memancarkan aura yang mencengangkan ke seluruh tubuhnya, kekuatan abadi yang samar beredar di dalam dirinya. Luar biasa, seru Wang Wu Mingzu. Meskipun kekuatan abadi dalam tubuh Qin Chen salah, karena Qin Chen saat ini bahkan belum berkembang secara ekstrim di tahap kedua dari segudang dewa, tetapi dia samar-samar merasakan jejak Taoisme tatanan abadi. Ini dikendalikan dengan menggabungkan jalan surgawi dari dunia yang kacau, memahami Raja Hantu dunia bawah dan kekuatan tatanan abadinya sendiri. Meskipun itu adalah kekuatan eksternal, itu cukup untuk membuat Qin Chen bertahun-tahun lebih maju dari yang lain dalam hal kultivasi. Sebuah patung detasemen ganda yang bahkan belum sepenuhnya memahami keadaan segudang dewa, sebenarnya memiliki perasaan samar tentang tatanan abadi dari detasemen 3. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Wang Wu Mingzu sendiri tidak akan percaya dia. Ledakan. Dengan takjub, Qin Chen dengan cepat jatuh. Tuan Muda Chen, Myriad Bone Nether leluhur melangkah maju dengan cepat. Wan Gu, ada apa denganmu? Qin Chen membuka matanya, jejak sajak dao muncul dari matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat Wan Gu Mingzu. Pada saat ini, Wan Gu memiliki ilusi ditembus sepenuhnya. Ada sedikit pengembalian ke debu, dan bawahan telah mengintegrasikan surga dunia yang kacau. Saya hanya merasa bahwa keadaannya sangat baik. Selain itu, karena integrasi kekacauan dan surga, bawahan telah bergabung dengan lautan roh Raja Hantu Hutan lebih sempurna, dan lebih cocok dengan tubuh fisik. Hampir sempurna. Yuan Shouyi dapat memobilisasi kekuatan yang lebih dalam dari tubuh fisik untuk mencapai perpaduan yang benar-benar sempurna. Oh! Qin Chen terkejut. Jalan surga yang menyatu dengan dunia yang kacau benar-benar memiliki efek seperti itu. Selain itu, dengan perpaduan Yin dan Yang, bawahan memiliki pemahaman Dao yang lebih jelas, dan merasa tercerahkan. Jika bawahan diizinkan untuk mengembalikan tingkat kultivasi puncak dari kehidupan sebelumnya, mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh dan menerobos alam yang belum pernah rusak di kehidupan sebelumnya. Wan Gu Mingzu berkata dengan penuh semangat. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bagaimana pemulihanmu? Qin Chen tidak peduli. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kekuatan Myriad Bone Mingzu. Ini. Wang Wu Mingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Chen, terlalu sedikit energi yang di dunia yang kacau ini. Lagi pula, ini hanya dunia di dalam tubuh, bukan laut kosmik yang sebenarnya, jadi itu sangat sulit bagi bawahan untuk meningkatkan ranahnya kekuatan. Jika Anda ingin pulih sepenuhnya, Anda masih harus pergi ke kolam Raja Hantu. Hanya dengan begitu sumber aslinya dapat dipulihkan sepenuhnya. Kata Wang Wu Mingzu dengan wajah jelek. Kekuatan sumber tidak dapat dihasilkan dari udara tipis, dan secara alami sulit untuk memulihkannya. Qin Chen sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meski ada sedikit penyesalan di hati saya, tidak ada kejutan. Lagi pula, integrasi Yin dan Yang, peningkatan terbesar bukanlah pada kekuatan, tetapi dalam pemahaman dunia, yang setara dengan hilangnya sepotong pemahaman sebelumnya. Sekarang setelah bagian ini selesai, jalan di depan pembudidaya secara alami dapat dilihat lebih teliti. Namun dalam hal meningkatkan ranah dan memulihkan sumber aslinya, tidak terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula, dunia di dalam tubuhnya sendiri masih sangat lemah, ia hanya mengintegrasikan asal mula langit, dan bahkan belum sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul alam semesta asli. Meski aturannya tebal dan banyak jalan, namun tidak cukup kuat. Dan Wang Wu Mingzu adalah orang kuat yang dulunya adalah tingkat 3 puncak terpisah. Jika orang kuat di alam ini ingin mencapai perpaduan sejati antara Yin dan Yang, dia harus memasuki lautan kosmik dan mengintegrasikan aturan surga tertinggi di dalamnya, laut kosmik. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan dunia kecil. Adapun pemulihan sumber aslinya, hal yang sama juga berlaku dengan kekuatan Raja Hantu dunia bawah, jika dia ingin memulihkan sumber aslinya sendiri dengan menyerap sumber asli dari dunia yang kacau, saya khawatir sumber aslinya sumber di dunia yang kacau akan menghilang dengan cepat, menyebabkan dampak yang sangat besar. Tentu saja, dengan peningkatan kekuatan Qin Chen dan pertumbuhan terus-menerus dari dunia yang kacau di masa depan, kekuatan asli secara alami akan terus meningkat, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk mencapainya. Bagaimana dengan Anda, Tuan Muda Chen? Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pada saat ini, nafas di tubuh Qin Chen memberinya perasaan yang tak terduga.
Qin Chen tersenyum, aku punya sedikit pemahaman. Setelah mengatakan itu, pikirannya bergerak, dan dengan dengungan, dia melihat napas ketertiban yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, langsung menutupi dunia sekitarnya. Dan pada saat kekuatan ketertiban ini melonjak, Qin Chen bahkan mendesak kekuatan niat membunuh untuk menyebar dalam sekejap dalam bentuk kekuatan dunia. Bidang niat membunuh. Ledakan. Terbentuk seketika. Momen saat bidang niat membunuh ini menyelimuti Wang Mingzu. Ci. Wang Mingzu hanya merasa bahwa dia dikelilingi oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Niat membunuh ini membuatnya merasa kagum, bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan kulitnya terasa seperti ditusuk jarum dan pisau. Wan Gu, bagaimana kabarmu? Qin Chen memandang Wan Mingzu sambil tersenyum. Ini adalah ranah niat membunuh. Wang Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya, mengungkapkan ekspresi kaget. Chen Sao, ini terlalu nyata, persis sama dengan ranah tatanan abadi. Wang Mingzu mengulurkan tangannya, bahkan dengan tingkat kultivasinya, tidak dapat melihat perbedaan antara domain niat membunuh dan domain ketertiban abadi. Coba gunakan domain Anda lagi, kata Qin Chen sambil tersenyum. Iya, Myriad Bone Mingzu mengangguk. Ledakan. Dalam sekejap, aura menakutkan dari roh kegelapan menembus udara. Setelah perpaduan Yin dan Yang, Myriad Bone Nether Ancestor tidak hanya sepenuhnya bergabung dengan tubuh Raja Hantu Roh Gelap, tetapi juga sepenuhnya memahami aturannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Alam hutan. KKK. Ketika aura domain Shenming dari leluhur Wang Ming menyebar, terdengar suara tabrakan yang mencengangkan antara dua kekuatan dalam kehampaan, dan kedua domain itu berbenturan dengan liar, seperti titik jarum melawan tenda gandum. Satu sama lain dalam keadaan seimbang. Ini, Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin Anda benar-benar belum menembus alam ketertiban abadi? Wan Mingzu terkejut. Dia telah merasakan domain niat membunuh Qin Chen sebelumnya. Meskipun domain niat membunuh Qin Chen sangat nyata saat itu, ketika dia merasakannya dengan hati-hati, samar-samar dia bisa merasakan sedikit penyakit. Tapi sekarang, domain niat membunuh di depan Qin Chen persis sama dengan domain normal tatanan abadi, dan tidak ada perbedaan sama sekali bahkan dengan basis kultivasi spiritual Wang Mingzu, dia tidak dapat melihat kekurangan apapun. Qin Chen sedikit tersenyum, Myriad Bone Mingzu, ada sesuatu yang lebih mengejutkan bagimu di masa depan, lihatlah. Kata-kata itu jatuh. Ledakan. Di bawah tatapan kaget Wang Mingzu, domain niat membunuh yang telah menyelimutinya mulai berubah, dan keinginan yang tidak bisa dihancurkan perlahan muncul, dengan tulang yang kuat melonjak, dan dengan nafas kematian dan makna halus, di antaranya. Dengan aura domain yang benar-benar berbeda dari domain niat membunuh murni sebelumnya melonjak keluar. KKK. Ranah hutan di sekitar tubuh Wang Mingzu bergetar, terus-menerus bergetar di bawah aura ini. Tuan Muda Chen, Anda. Wang Mingzu tampak terkejut. Dalam aura domain ini, dia benar-benar merasakan aura dan kekuatan domain tulang abadi. Selain itu, ada kombinasi niat membunuh, niat mati, dan niat membunuh hantu halus. Nafas domain ini adalah hasil perpaduan saya dari domain tulang abadi Anda dan arti kematian Kaisar Mayat Hidup, ditambah sinar nafas asli Kaisar Nether, ditambah kekuatan niat membunuh dari niat membunuh Laut Mati, saya menyebutnya. Domain 10.000 Dao. Mata Qin Chen berkedip. Myriad Dao Domain. Mata Myriad Bone Mingzu melebar. Ya, menggabungkan dan mengembangkan kekuatan 10.000 Dao adalah untuk domain 10.000 Dao. Qin Chen tersenyum dan berkata, domain niat membunuhku terlalu jelas sebelumnya, selama yang kuat di tanah terlantar ini dapat merasakan kekuatanku domain niat membunuh Laut Mati sangat mirip dengan niat membunuh Laut Mati, tetapi sekarang begitu banyak kekuatan atribut yang berbeda terintegrasi, tidak peduli bagaimana mereka menebaknya, mereka tidak dapat melihat asal saya. Selain itu, domain saya adalah bukan hanya kekuatan dunia murni, ada juga jejak keabadian, jadi tidak peduli seberapa kuat transendensi 3, seharusnya tidak dapat melihat bahwa saya hanya transendensi ganda. Qin Chen tampak bangga. Sebelumnya, meskipun bidang niat membunuh yang dia tunjukkan sangat nyata, itu berevolusi dari nafas niat membunuh dan kekuatan dunia. Jika itu adalah beberapa ahli Realm Orde Abadi yang kuat, mereka masih bisa merasa sedikit berbeda. Itu bahkan akan memata-matai kultivasinya yang sebenarnya. Tapi sekarang, Qin Chen telah menambahkan banyak nafas tatanan abadi ke domainnya, dan akan sesulit mencapai langit untuk melihat melalui kekuatan domainnya. Luar biasa, seru Wang Mingzu, dan saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar yakin. Ayo pergi, kembali ke Aula Raja Hantu dulu,
dan setelah kamu pulih sepenuhnya, pergi ke Laut Mati untuk menemukan cara meninggalkan tempat ini. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Selama Wang Wu Mingzu pulih, dengan kekuatan mereka berdua, mereka cukup untuk mendapat tempat di tempat terlantar ini, dan mereka dapat berjalan secara terbuka tanpa takut pada orang lain. Juga, setelah Wang Wu Mingzu bergabung ke dunia yang kacau, seluruh dunia yang kacau mengalami peningkatan yang mencengangkan, tidak hanya dunia yang kacau itu sendiri, tetapi juga makam Jenderal Ming Yan dan lainnya di dunia yang kacau. Oke, Wang Wu Mingzu mengangguk. Segera, keduanya meninggalkan dunia yang kacau secara langsung, dan meninggalkan sisi tanah ini. Hah! Namun, ketika mereka berdua pertama kali datang ke tanah, Wan Gu Mingzu tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi ragu. Wan Gu, ada apa denganmu? Qin Chen mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, bawahan ini sepertinya sedang dimata-matai oleh seseorang. Seseorang mengikuti bawahan ini, dan mereka mendekat dengan cepat. Wan Gu Mingzu mengangkat kepalanya, melihat melampaui langit tanpa batas, dan berkata dengan suara yang dalam.